Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wa qala alaihi shalatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita punya waktu yang sangat terbatas. Mari sama-sama langsung saja kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk Masjid Babus Salam ini. Mereka-mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing, masukkan mereka, ya Allah, semuanya ke dalam surga, ya Allah. Dengan Fatihah ini kita niatkan, kalau ada di antara kita, orang tua kita, anak-anak kita, keturunan kita, guru-guru kita, jamaah kita, atau siapapun orang-orang yang pernah berjasa, baik yang telah mengorbankan sebagian hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya untuk Masjid Babus Salam ini, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup. Ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, memudahkan segala urusan kita, meluaskan dan memberkahi rezeki yang diberikan kepada kita, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang membawa kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita mudah-mudahan, ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepadamu, ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tua mereka, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan kita sebagai orang tua diberikan kemampuan di dalam mendidik mereka semua. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas hadis yang tidak terlalu panjang, yaitu dari sahabat Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Kata Zubair bin Awwam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Kalian, wahai umatku, kata Rasulullah, akan dirasuki oleh penyakit umat-umat sebelum kalian.
Yang mana penyakit ini kata Rasulullah SAW adalah yang pertama al-hasadu wal baghdha'u, penyakit hasud dan penyakit suka bermusuhan. Ya, suka bermusuhan. Yang mana kata Rasulullah, dua penyakit ini adalah hiya al-haliqatu. Penyakit ini adalah penyakit yang dapat menghancurkan kalian. Minimal yang dihancurkan oleh penyakit ini adalah haliqatud din kata Rasulullah, yaitu menghancurkan din atau agama kita. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tertera dalam kitab Musnad Ahmad hadis nomor 1415, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Hadis ini adalah nomor 2510. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Jadi kita berharap kepada Allah dan memohon kepada Allah, semoga kita dilindungi oleh Allah dan jangan sampai dua penyakit ini ada pada diri kita. Sebab kata Rasulullah SAW, kalau dua penyakit ini ada pada diri kita, ya Allah, ibadah-ibadah kita, sholat kita, puasa kita, bahkan infak, sodakoh, dan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa tidak ada artinya dan bisa hancur semua dan bisa tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu Rasul katakan penyakit ini adalah hiya hal-haliqatu ay haliqatud din. Dua penyakit ini adalah penyakit yang bisa meluluh lantakkan dan menghancurkan agama kita. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Yang pertama, penyakit apa? Yaitu hasud, hasad atau dengki. Yang kedua adalah penyakit al-baghdha, ya, sukanya bermusuhan dan sukanya mencari permusuhan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada semua umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tahu di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13, yang boleh jadi kita sudah hafal semua ayat ini atau mungkin sering kita mendengar penjelasannya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kata Allah, hai manusia. Nah, di dalam kajian ilmu usul fikih ada satu kaidah, satu rumusan. Jika ada ayat Al-Quran atau bahkan mungkin hadis, yaitu hadis qudsi misalnya, ada di situ ungkapan kata pakai an-nas, ya, yang artinya adalah manusia. Di situ ada satu kaidah bunyinya innal khitaba bimithli ya ayyuhan nas yashmalul abid wal ima. Itu satu kaidahnya. Sesungguhnya apabila ada ungkapan kata dalam wahyu Allah, Al-Quran ataupun hadis, misalnya hadis qudsi, ada ungkapan an-nas, ya ayyuhan nas, maka yang menjadi objek sasaran yang dituju oleh ungkapan itu adalah semua manusia, baik dia hamba sahaya atau dulu diungkapkan sebagai budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan. Itu satu. Kedua, kaidahnya adalah innal khitaba bimithli ya ayyuhan nas yashmalul kafira. Sesungguhnya apabila ada kata, ungkapan dalam Al-Quran maupun hadis, di situ ada ungkapan ya ayyuhan nas, maka ungkapan ya ayyuhan nas itu adalah yashmalul kafir, yang menjadi sasaran dan yang menjadi objek dan tujuan ungkapan itu juga bukan hanya orang beriman,
Tapi justru orang-orang yang tidak beriman, yang disebut dengan orang kafir, juga menjadi sasaran dan tujuan dari ayat tadi. Maka ayat Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, siapapun kalian, apapun status kalian, pokoknya yang namanya manusia, dimanapun kalian berada, Allah katakan, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami, kata Allah, menciptakan kalian dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah. Dan dari dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan tadi dikembangkan oleh Allah berbangsa-bangsa, bahkan dikembangkan lagi oleh Allah bersuku-suku. Ya, di situ Allah katakan, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah. Tujuan utama Allah menciptakan manusia berbeda kelamin, berbeda bangsa, berbeda suku ini adalah lita'arofu. Ya, lita'arofu. Ulama tafsir menafsirkan lita'arofu ini adalah dua tafsiran. Yang pertama, lita'arofu, agar kalian yang berbeda jenis kelamin, yang berbeda bangsa, berbeda suku ini untuk saling kenal mengenal. Nah, ini saling kenal mengenal ini dulu pernah kita bahas ya. Kenal itu, mengenal itu adalah hasil dari mengetahui, mengerti tentang apa yang diketahui, ya, memahami apa yang dimengerti dari yang diketahui, kemudian bukan hanya sekedar dia tahu, bukan sekedar dia ngerti, bukan sekedar dia memahami, tapi dia juga mampu menghayatinya. Nah, tahu dan mengerti itu tergantung informasi yang masuk ke otak seseorang. Tapi kalau sudah faham, itu tergantung apa yang sudah masuk ke dalam hati seseorang dan bagaimana kondisi hatinya. Apalagi sampai menjiwai. Baru setelah tahu, mengerti, memahami dan menjiwai apa yang dia pahami dari apa yang dia mengerti, dari apa yang dia tahu, baru hasilnya mengenal. Nah, Allah inginkan kita yang berbeda jenis kelamin ini, berbeda bangsa, berbeda suku, asal usul ini, Allah inginkan agar kita saling kenal mengenal. Kenapa? Bukan hanya sekedar tahu, tapi harus kenal. Ya minimal jangan terjadi salah faham di antara kita. Minimal sedini mungkin Allah menginginkan kita untuk tidak terjadi konflik, untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan kita. Nah, itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, lita'arofu itu ulama tafsir menafsirkan lita'arofu agar kalian, hei manusia, bangsa apapun kalian, suku apapun kalian yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan ini, ya, Allah inginkan kita itu lita'arofu, untuk saling berbuat ma'ruf, untuk saling berbuat kebaikan di antara kita, untuk berbuat sesuatu yang saling, ya, mendatangkan manfaat dan kebaikan di antara kita, bukan untuk saling mencelakakan, bukan untuk saling melakukan perbuatan yang membahayakan. Tapi Allah katakan di akhir ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia yang berbeda jenis kelamin tersebut, yang berbeda bangsa, yang berbeda suku tersebut, yang paling mulia di antara kalian bukan jenis kelamin laki-laki, bukan jenis kelamin perempuan, bahkan bukan bangsa tertentu, bahkan bukan suku tertentu. Kenapa? Karena perbedaan jenis kelamin, perbedaan bangsa dan suku itu terus terang aja itu sunatullah, nggak bisa kita hindari, Pak.
Kita lahir sebagai laki-laki, nggak pernah mesen sebelum kita lahir ke dunia ini kepada Allah meminta untuk lahir sebagai laki-laki. Terima jadi. Seorang perempuan pun, istri kita, anak wanita kita, kalau kita tanya, pernah nggak dia mesen untuk lahir ke dunia ini kepada Allah sebelum lahir untuk jadi seorang perempuan? Pun nggak pernah. Bahkan boleh jadi, bukan karena Allah jadi, bahkan kedua orang tuanya pun terima jadi. Itu yang disebut dengan sunatullah. Bahkan juga berbeda bangsa, berbeda suku pun itu adalah terima jadi sunatullah. Orang Afrika, maaf, yang kulitnya hitam legam seperti itu, gak pernah dia minta untuk lahir sebagai orang Afrika. Kita orang Indonesia yang berkulit sawo mateng kayak gini, yang fisik kita gak terlalu besar, pun gak pernah minta kepada Allah untuk lahir sebagai orang yang berkulit seperti ini. Orang Eropa yang bule itu, yang rambutnya pirang pun gak pernah minta kepada Allah agar dia lahir sebagai manusia yang berkulit bule dan juga yang namanya rambutnya pirang. Itu terima jadi semua, itu sunatullah. Maka Allah bilang, yang paling mulia di antara kalian bukan jenis kelamin laki-laki, bukan jenis kelamin perempuan, bahkan bukan bangsa tertentu dan bukan suku tertentu. Yang paling mulia di antara kalian siapa? Atqakum, yang paling tinggi kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu ya, Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasul ini, ya, karena bagaimanapun hadis itu adalah wahyu, ya, wahyu, karena Allah bilang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul itu mengucapkan satu ucapan, apapun ucapan yang diucapkan oleh Rasul Muhammad SAW setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul, apalagi melakukan satu perbuatan, mengucapkan satu ucapan pun setelah beliau menjadi Rasul. Allah bilang tidak pernah ucapan yang diucapkan itu berlandaskan hawa nafsunya, nggak ada. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan oleh Rasul itu landasannya adalah, dasarnya adalah wahyu yang Allah berikan kepada beliau untuk mengucapkan ucapan tersebut. Maka berdasarkan hadis ini Rasul mengatakan, ingat, kata Rasul, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Hei umatku, kata Rasul, kalian akan dirasuki oleh penyakit umat-umat sebelum kalian. Yang mana penyakit ini, kata Rasul, di akhirnya hiyal haliqah. Penyakit ini akan meluluh lantakkan kalian. Penyakit ini akan menghancurkan kalian. Terutama yang dihancurkan adalah haliqatud din, kata Rasulullah. Agama kalian akan dihancurkan. Ibadah-ibadah dan kebaikan yang kalian lakukan selama ini akan hilang pahalanya dan gak ada nilainya di hadapan Allah. Apa itu? Al-hasad wal baghdha, yaitu sifat hasud, dengki, ya, dan sifat baghdha, sukanya bermusuhan, hobinya mencari musuh. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah min. Kenapa dua sifat ini sifat yang bisa menghancurkan agama? Karena yang pertama, sifat ini adalah bertentangan dengan, ya, bertentangan dengan tujuan pertama dan utama Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Allah menciptakan manusia ini tujuannya agar kalian yang berbeda-beda, baik berbeda bangsa, berbeda suku, bahkan berbeda jenis kelamin ini, Allah inginkan kalian itu saling kenal mengenal, ya, saling kenal mengenal di antara kalian. Bahkan bukan cuma saling kenal mengenal, tapi juga ada yang menafsirkan kata lita'arofu ini agar di antara kalian yang berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda jenis kelamin ini, agar di antara kalian saling berbuat ma'ruf, saling berbuat kebaikan, yaitu melakukan hal yang baik dan bermanfaat di antara kalian. Makanya itu
Sifat hasud dan dengki ini adalah sifat yang menghancurkan karena dia bertentangan dengan tujuan mengapa Allah menciptakan kita manusia sebagai makhluknya yang berbeda jenis kelamin, bahkan berbeda bangsa dan berbeda suku ini. Itu satu. Nah, pertanyaannya adalah hasud itu apa sih? Sifat hasud itu apa? Hasud adalah atau yang disebut dengan al-hasad. Hasud atau hasad adalah berharap nikmat yang ada pada orang lain hilang dan lenyap lalu berpindah kepadanya. Hal ini merupakan sikap tercela. Contoh yang paling gampangnya, jika ada teman kita, tetangga kita, atau saudara kita, atau orang yang di sekeliling kita, kita lihat, ya Allah, ini orang subhanallah, ya, ini orang kok secara ekonomi kok berlimpah ya hartanya, kok banyak ya hartanya, kok kaya ya. Bahkan secara pangkat dan jabatan pun, karirnya pun selalu sukses. Kalau kata orang mungkin moncer. Nah, kita nggak senang lihat dia itu, lihat tetangga kita, ngelihat teman kita, ngelihat saudara kita. Secara materi dia berlebih dari kita, secara karir dia moncer karirnya, kita kok yang kayak, ya maaf ya, yang mungkin kadang-kadang dari subuh sudah jalan dari rumah, dari sebelum matahari terbit udah jalan dari rumah, baru sampai rumah lagi udah malam. Kadang-kadang ketika kita pergi anak masih tidur, udah ketika pulang pun anak sudah tidur. Kok masih kayak gini-gini aja gitu loh. Nah, melihat ada tetangga, ada teman, kok kayaknya nyantai-nyantai aja, kok secara materi kok dia lebih sukses, bahkan karirnya lebih moncer, lebih sukses, timbul rasa tidak suka, timbul rasa tidak senang. Nah, itu namanya hasud. Bahkan parah lagi, bukan hanya sekedar timbul rasa tidak suka, timbul rasa tidak senang, dia menginginkan kesuksesan yang ada pada temannya tersebut, kesuksesan yang ada pada saudaranya tersebut, kesuksesan yang ada pada tetangganya tersebut, kalau bisa lenyap. Lenyap, biar dia susah, biar dia menderita. Bahkan kalau boleh bukan hanya sekedar lenyap, berpindah kepada diri dia. Nah, ini namanya hasud, ini namanya dengki. Nah, kenapa kok Rasul katakan kok hasud ini bisa menghancurkan agama kita, bisa meluluh lantakkan ibadah yang kita pernah lakukan? Ada satu hadis Nabi, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, an Anasin radhiyallahu anhu, kata Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadis ini juga dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasul, iyyakum wal hasada. Para sahabatku, umatku, kata Rasul, iyyakum wal hasad. Kau harus jauhi, kau harus hindarkan jauh-jauh sifat hasud dan dengki. Kenapa kata Rasul? Fa innal hasada yakulul hasanati. Karena sifat hasud, sifat dengki itu, kata Rasul, akan menghabiskan semua kebaikan-kebaikan dan yang pernah engkau lakukan. Kama takulun narul hatoba. Ya, kebaikan yang pernah kita lakukan itu akan luluh lantak, akan hancur, akan habis seperti habisnya kayu bakar dibakar oleh api. Artinya begitu cepat kebaikan, ibadah, dan amal soleh yang pernah kita lakukan itu hancur seketika karena sifat hasud dan dengki yang ada pada diri kita. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq, ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, yaitu kita mohon kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah
min syarri hasidin, dari bahayanya orang-orang yang hasud, idza hasad, apabila orang-orang yang hasud itu sudah dengki dan sudah hasud, itu akan mendatangkan apa yang disebut dengan berbagai macam hal yang buruk dan berbagai macam hal yang jelek. Astagfirullahaladzim. Ada pertanyaan, bagaimana kalau seseorang melihat orang lain, sahabatnya lah, tetangganya atau temannya misalnya, melakukan kebaikan? Contoh kata Rasul, misalnya orang tersebut diberikan oleh Allah keluasan harta dan rezeki, dan dengan rezeki tersebut dan dengan harta yang ada pada teman kita, pada saudara kita, pada tetangga kita tersebut, subhanallah, dia menjadi orang yang dermawan, nggak pelit, sering membantu orang, bahkan suka memberikan bantuan kepada orang yang memang layak dan perlu dia bantu. Atau apabila ada teman kita, sahabat kita, diberikan oleh Allah ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualan, diberikan oleh Allah hikmah, dengan ilmunya, dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya, dengan kecerdasan, kepandaian, keintelektualan yang Allah berikan kepadanya, dan dengan kecerdasan otak yang Allah berikan kepadanya, subhanallah, ilmu, kepandaian, kecerdasan itu diamalkannya. Bahkan bukan hanya sekedar diamalkannya, kemudian dia ajarkan kepada orang banyak, sehingga banyak orang yang tercerahkan dengan ilmunya, dengan kepandaian dan dengan kecerdasan dan keintelektualannya. Kemudian timbul rasa iri pada diri kita, timbul rasa kepengen pada diri kita. Pertanyaannya, apakah sifat yang seperti itu boleh? Ya silakan aja, nggak ada masalah. Itu namanya ghibthah, bukan hasad. Ya, ghibthah. Kenapa? Itu diantaranya yang disebut dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, itu yang disebut dengan berlomba-lomba untuk kebaikan. Kok dia bisa ya melakukan hal kayak gitu? Saya juga kepengen. Nah, dengan syarat kita tidak menginginkan kebaikan pada diri dia hilang, apalagi pindah kepada kita. Enggak, kita hanya kepengen juga seperti dia. Ya Allah, ini orang subhanallah, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, tahajudnya, baca Qur'annya, subhanallah, padahal usianya jauh lebih tua dari kita. Kok dia lebih hebat ya ibadahnya ya? Kok saya nggak bisa seperti dia ya Allah? Saya juga harus lebih bisa dan lebih hebat dari dia. Itu gak ada masalah. Ya Allah, ini orang subhanallah, pintar, cerdas, berilmu. Subhanallah, banyak orang tercerahkan dengan ilmunya, banyak orang mendapatkan manfaat dan kebaikannya. Bahkan bukan cuma dia pintar ngomong, dia amalkan ilmunya, dia juga mengamalkan ilmu yang dia pandai, yang dia miliki. Ya Allah, saya juga kepengenlah seperti dia, bahkan kalau bisa lebih hebat dari dia. Ini boleh nggak? Ini bukan hasud namanya, ini namanya ghibthah, tidak ada masalah. Ya, bukan hasud. Kalau hasud itu apabila melihat orang lain berkelebihan secara materi, berkelebihan secara harta dari kita, atau mungkin pangkat dan jabatan dan karirnya lebih hebat dari kita. Nah, timbul rasa benci kita, rasa nggak suka kita, rasa nggak senang kita, dan kita menginginkan kekayaan pada orang tersebut, harta pada orang tersebut, pangkat dan jabatan dan karir orang tersebut hilang darinya, lenyap darinya, bahkan kalau boleh berpindah kepada kita. Nah, itu namanya hasud. Dan ini yang disebut dengan al-haliqah, yang dapat menghancurkan agama kita. Nah, inilah yang kata Rasul tadi, iyyakum wal
hasada. Ini yang disebut min syarri hasidin idza hasad. Yaitu kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan, bahaya dari orang-orang yang hasud apabila dia sudah melakukan perbuatan hasud dan dengki tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, yang dapat menghancurkan manusia itu apa? Sifat bagdo, sukanya bermusuhan. Gak ada sebab musabab, benci aja ngelihat orang gitu. Gak suka aja ngelihat orang. Bahkan astagfirullahaladzim, marah aja kali ngelihat orang itu. Nah, ini sifat kayak gini gak dibenarkan. Kenapa? Karena bagaimanapun manusia itu, siapapun dia, adalah makhluk sosial. Betul nggak, Pak? Ayo, manusia itu nggak bisa hidup sendiri kok. Saya terus terang pernah saya katakan di sini, ya, saya nggak tahu sudah berapa mungkin ton ya, beras yang sudah jadi nasi yang tadinya padi yang sudah saya makan, saya nggak tahu udah berapa banyak itu. Saya pribadi terus terang, saya lahir di Jakarta ini, saya kecil di Jakarta, saya nggak pernah itu merasa nanam padi satu tangkai pun. Ayo, kalau bukan karena jasa petani, mana bisa saya bisa makan nasi yang sudah banyak itu seumur hidup saya. Dan bukan cuma jasa petani, jasa supir bus, supir truk, ya kan, Pak? Angkutan barang itu yang membawa beras itu bisa ke tempat dijual, ke warung. Kita hanya tinggal beli. Bahkan ikan pun saya nggak pernah tuh mancing ikan lele. Ikan lele ya, Pak ya. Saya nggak pernah tuh mancing ikan namanya, atau pergi ke laut dapat ikan tongkol, saya nggak pernah. Ikan bandeng tuh nggak pernah itu. Ya Allah, tapi sudah berapa ekor ikan bandeng yang saya makan? Ya Pak Jisak ya, sudah berapa ekor ikan tongkol yang kita makan, berapa ekor ikan kembung yang kita makan. Kalau bukan jasanya para nelayan, ayo mana bisa kita bisa makan ikan gitu itu Pak. Jadi manusia itu nggak bisa sendiri, siapapun dia, banyak bagaimanapun hartanya, tinggi bagaimanapun jabatannya, nggak bisa ego manusia itu. Jangankan kita masih hidup, sudah mati pun kita nggak bisa. Maaf, ya, apa bisa? Mentang-mentang maaf, kalau ada orang ketika dia hidup mungkin jagoan atau mungkin jenderal bintang sekian, kalau mati dia pergi ke kuburan sendiri, kan nggak bisa tuh. Masih butuh kepada orang lain, minimal untuk merawat jenazahnya, minimal untuk memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, bahkan menghantarkan dia ke kuburan. Yang menyedihkan justru yang memandikannya, yang mengkafankannya, yang menyolatkannya, yang mengantarkannya ke kuburan, bisa jadi orang yang selama ini dia benci. Bisa nggak Pak terjadi, Pak? Orang yang selama ini dia hasud dan dengki kepada dia, na'udzubillah min dzalik, nggak tahu alasan, nggak tahu apa gitu loh. Bencinya setengah mati, nggak sukanya setengah mati, dia hasud sana hasud sini. Ketika dia mati, orang-orang yang menjadi korban hasud dengki dan kebenciannya yang menyolatkannya, bahkan yang mengurus jenazahnya, bahkan yang mengantarkannya kepada kekuburan. Astagfirullahaladzim. Siapa manusia yang bisa hidup tanpa orang lain? Gak ada. Bahkan setelah kita mati dan dikuburkan, ya Pak ya, kita masih butuh orang lain. Kita masih butuh orang lain. Minimal untuk apa? Mendoakan kita. Maka ada satu hadis Nabi, hadis sahih yang kita biasa dengar. Salah satu yang tidak putus pahala setelah orang meninggal dunia, walaupun mungkin bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun dia meninggal, adalah waladin sholihin yadulahu. Apabila ada manusia-manusia yang soleh yang mau mendoakannya. Ya kan Pak ya? Ayo.
Seandainya kita mati nanti, Pak, dan itu pasti akan kita alami, dan gak ada siapapun manusia yang bisa menghindar dari kematian ini. Ayo tanya diri kita masing-masing, berapa manusia-manusia soleh, manusia-manusia baik yang mau mendoakan kita secara ikhlas? Ayo tanya diri kita masing-masing. Berapa manusia-manusia soleh yang nanti dengan ikhlas mau mendoakan kita setelah kita tiada, dan ketika itu kita sangat mengharapkan doa mereka. Nah, disinilah kenapa sifat ini, sifat hasud, sifat dengki, apalagi permusuhan itu dapat menghancurkan agama seseorang. Bahkan, Mbak, ya, kalau kita baca Al-Quran surat Al-Hijr ayat 15, Al-Hijr surat 15, di sini ayat 39 misalnya. Siapa bilang iblis atau setan itu tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya? Enggak, Pak. Dalam surat Al-Hijr surat 15 ayat 39 Allah katakan, qala rabbi bima agwaitani. Berkata iblis, apa kata iblis? Rabbi, ya Tuhanku. Jadi dalam surat Al-Hijr surat 15 ayat 39 ini Allah mengatakan iblis itu bertuhan, dan iblis itu mengakui Allah sebagai Tuhannya. Bahkan dia mengatakan Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, kata iblis, bima agwaitani, karena engkau ya Allah telah menyatakan aku sesat. Apa kata iblis? Dalam ayat ini jelas Allah katakan la uzayyinanna lahum fil ardi, segala bentuk dosa, maksiat, kemungkaran, kezaliman itu akan aku bikin seakan-akan indah dan mengasihkan bagi manusia itu. Wala ubuyannahum ajmain, kata iblis, siapapun makhlukmu yang bernama manusia saya tidak takut, akan aku sesatkan mereka itu. Kenapa? Kok iblis begitu marah kepada manusia? Kok iblis begitu benci kepada manusia? Karena iblis punya sifat hasud, dengki kepada manusia. Kenapa? Karena ya, setelah Allah menciptakan makhluk yang bernama Adam, Allah nyuruh kepada iblis, bahkan bukan cuma iblis, semua makhluknya yang termasuk malaikat. Apa kata Allah? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, dan ketika itu iblis termasuk golongan yang hidup bersama dengan para malaikat di dalam surga, dan disuruh oleh Allah untuk sujud sebagai penghormatan, bukan sujud untuk menyembah, penghormatan kepada Adam. Para malaikat taat, patuh dan mau, tapi iblis nggak mau, ingkar, aba wastakbaro, dan dia merasa lebih hebat. Kenapa? Dia bilang, karena saya diciptakan oleh Allah dari api, sementara dia hanya kau ciptakan dari tanah. Timbullah sifat hasud, timbullah sifat dengki dari iblis kepada Adam. Nah, ini Bang, kenapa hasud itu bisa meluluh lantakkan agama seseorang? Karena iblis pun ternyata begitu bencinya kepada manusia, begitu dendamnya kepada manusia karena sifat hasudnya itu. Makanya iblis mengatakan dalam ayat 39 surat Al-Hijr ini, ya, wala ubuyannahum ajmain, siapapun makhlukmu yang bernama manusia aku nggak peduli, kata iblis, akan aku bikin sesat, akan aku perdaya, kata iblis. Tapi subhanallah dalam ayat 40 iblis buka rahasia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang tidak mampu aku perdaya hanya makhluk-makhlukmu yang bernama manusia pilihan, yaitu orang-orang yang ikhlas. Nah, mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang ikhlas tersebut.
sehingga sifat dengki, sifat hasud pada diri kita tidak ada, dan betul-betul kita terhindar dari sifat hasud dan dengki ini. Bahkan bukan hanya sifat hasud saja, juga sifat bagdo, yaitu sifat suka bermusuhan, suka mencari musuh, dan semua orang dianggap musuh, apalagi maaf yang berbeda dengan dia. Perbedaan itu kan ya Allah sunatullah, ya Pak ya. Coba bisa terjadi bangunan yang kokoh ini karena berbeda unsur kan Pak. Ada pasir, ada air, ada semen, ya kan toh? Coba kalau semua jadi air semua, apa bisa jadi bangunan? Semua jadi semen semua, tanpa ada pasir, apa bisa jadi bangunan? Ada pasir, ada semen, tidak ada air, apa bisa jadi bangunan? Kenapa bisa terjadi bangunan yang kokoh ini? Karena unsur-unsur yang berbeda yang sudah sunatullah itu menyatu, bersinergi. Subhanallah. Akhirnya terbentuklah bangunan yang kokoh ini. Coba kita lihat motor, Pak, mobil, pentil yang kecil itu pun punya fungsi. Nggak ada itu onderdil yang namanya bermacam-macam model itu saling hasut, saling dengki, enggak, saling mendukung, bersinergi dia. Stang motor, setir mobil itu punya fungsi, rem punya fungsi, kopling punya fungsi, ban punya fungsi. Di ban pun yang namanya pentil pun berfungsi. Tidak ada yang saling hasut, tidak ada yang saling dengki, bersinergi menjalankan tugasnya masing-masing. Sehingga subhanallah, motor bisa jadi jalan, mobil dan bisa jalan, bahkan bukan cuma sekedar jalan, bisa mengangkat barang yang berat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itulah kenapa sifat hasud dan dengki dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifat saling bermusuhan karena itu bertentangan dengan sunatullah, bertentangan dengan apa sebetulnya tujuan mengapa Allah menciptakan manusia ini. Allah menciptakan manusia ini lita'arufu, untuk saling kenal mengenal, dan bukan hanya sekedar itu, untuk saling berbuat ma'ruf, saling berbuat hal yang baik dan bermanfaat di antara kita. Mudah-mudahan kita semua terjaga dan dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah dari dua sifat ini, sehingga mudah-mudahan kapanpun dan dimanapun dan sedang apapun kita mengakhiri hidup kita, kita mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan melakukan amal soleh, dalam keadaan taat beribadah kepada Allah, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.